Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Memenuhi keinginan kalian untuk mendapatkan penjelasan tentang logika selain dari modul yang sudah kalian dapatkan. Kali ini Pak Guntara mencoba menjelaskan melalui voice ya, melalui kalimat ya. Bismillah, kita mulai ya tentang logika matematika. Setelah kita beberapa kali pertemuan masih gagal paham gitu ya. Oke, baik. Ingat, dasar daripada logika ini adalah adanya sebuah kalimat matematika. Ya, kalimat matematika. Apa itu kalimat matematika? Itu kalimat yang mengandung pengertian. Ya, ada dua jenis kalimat matematika. Yang pertama itu yang disebut sebagai kalimat matematika terbuka. Kalimat matematika terbuka ya, itu apa? Itu suatu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenaran. Perhatikan, nilai kebenaran itu tidak selalu bernilai benar ya. Artinya nilai kebenaran ini tuh bisa benar, bisa salah. Itu namanya nilai kebenaran. Nilai kebenarannya apa? Bisa benar, bisa salah ya. Nilai itu namanya nilai kebenaran ya. Jadi kalimat matematika terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat ditentukan benar salahnya karena adanya suatu perubah atau variabel atau memerlukan bukti empiris ya, perlu pembuktian nyata gitu ya. Oke, contoh ini, contoh kalau saya punya kalimat 2x ditambah 3 sama dengan 5. Pertanyaan saya, kalimat 2x ditambah 3 sama dengan 5 ini kalian sudah bisa menentukan benar atau salahnya belum? Ya? Belum ya? Belum. Jadi kita belum bisa menentukan benar salahnya. Kenapa? Karena 2x ditambah 3 ini, kalau x-nya ini saya ganti 0 misalkan ya, x-nya saya ganti 0, maka 0 ditambah 3 sama dengan 5, maka akibatnya bernilai salah. Tapi kalau x-nya ini saya ganti dengan 1, 2 kali 1 berapa? 2 ya, tambah 3, 5. Oke, jadi kalau x-nya saya ganti 1, maka pernyataan 2x ditambah 3 ini ini adalah bernilai benar ya, bernilai benar ya, gitu. Jadi kalimat 2x plus 3 sama dengan 5 itu adalah kalimat matematika terbuka ya. Oke ya, paham ya? Oke, sekarang yang lain lagi. Oke. Kalau sekarang kalimatnya kalimat biasa, kalimat sehari-hari. Ada kalimat yang menyatakan Jakarta hujan. Menurut Anda, Jakarta hujan ini benar apa salah? Nih, Jakarta hujan. Pertanyaannya, benar apa salah? Gila, saya harus telepon dulu orang Jakarta. Halo, Jakarta hujan enggak? Enggak. Maka pernyataan Jakarta hujan ini akan menjadi salah kalau enggak hujan. Tapi orang lain telepon lagi, daerah lain barangkali itu. Halo, Jakarta hujan enggak? Hujan. Nah, ternyata kalimat ini akan menjadi benar ya. Jadi Jakarta hujan itu bisa benar, bisa salah, tapi harus perlu pembuktian empiris. Jadi itu bisa benar, bisa salah. Nah, kalimat yang demikian itu termasuk sebagai kalimat terbuka, yaitu kalimat yang perlu bukti dulu, bukti empiris ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjut next. Nah, yang kedua, kalau tadi kalimat matematika terbuka, sekarang kalimat matematika tertutup. Apa itu kalimat matematika tertutup? Itu pernyataan atau kalimat tertutup adalah suatu kalimat yang sudah memiliki nilai kebenaran atau nilai benar salah. Nilai benar salah itu kan nilai kebenaran ya.
yang sudah memiliki nilai kebenaran, yaitu kita bisa menentukan oh benar, oh ini salah. Itu namanya kalimat matematika tertutup. Oke. Ya, oke. Contoh untuk kalimat atau pernyataan atau kalimat tertutup. 2 adalah bilangan prima. Benar salah? Benar ya. Oke, jadi ini kalimat yang bernilai benar. Oke, Bandung berada di Jawa Barat. Benar nggak? Benar. Berarti ini kalimat tertutup. Artinya saya udah bisa katakan oh benar, oh salah. Itu namanya kalimat matematika tertutup. Tapi ada kalimat yang lain misalkan. Ini misalkan nih 10 sama dengan 7. Ya, anak kecil juga tahu ini jadi salah. Tapi pernyataan bukan? Iya, pernyataan, tapi nilainya salah. Ini pernyataan. Surabaya di Jawa Barat. Di mana-mana Surabaya itu kita tahu dia ada di Jawa Timur. Kalau bilang Surabaya ada di Jawa Barat, mimpi kali. Berarti ini pernyataan yang salah. Ya, oke. Paham ya? Oke, itu namanya pernyataan. Jadi apa tadi? Saya ulangi, kalimat matematika itu ada satu, ada yang kalimat terbuka, ya, itu biasanya mengandung variabel atau harus ada bukti dulu. Harus ada bukti. Yang kedua, kalimat matematika tertutup. Nah, kalimat matematika tertutup inilah yang kita sebut sebagai pernyataan. Nah, gitu. Ya, oke. Paham ya? Itu kalimat matematika. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, kita akan membahas tentang kalimat majemuk nih. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu ada 2 kalimat atau 2 pernyataan kita gabung jadi satu. Ya, kalian kalau sudah baca pasti paham. Yang pertama itu adalah konjungsi. Apa itu konjungsi? Yaitu 2 pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan. Lambangnya ini dan. Jadi kalau ada nih, ini dibacanya P dan Q, ya, P dan Q. Yang kalian perlu perhatikan adalah ketika 2 kalimat, 2 pernyataan itu digabung menjadi satu, akan menjadi satu pernyataan gabungan, ya, sebagai menjadi pernyataan gabungan. Nah, pernyataan gabungan itu memiliki nilai kebenaran, ya, nilai kebenaran. Nah, nilai kebenarannya seperti apa? Nah, ini yang harus kalian perhatikan, bahwa kalau konjungsi kata sambungnya dan, maka dia hanya bernilai benar. Dia akan bernilai benar jika P-nya benar dan Q-nya benar. Ya. Jadi kalau dua-duanya benar, perhatikan, ya. Selainnya salah, yang lain itu salah. Maka kalau konjungsi itu kalau ada 2 pernyataan digabung dengan kata dan, maka dua-duanya harus benar. Tabelnya seperti ini. Ini 2. Nih kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka ini yang tadi dipersyaratkan konjungsi, bahwa dia akan menjadi pernyataan yang benar. Maka P dan Q-nya akan bernilai benar. Tapi selain itu akan jadi salah. Ya. Selain itu akan menjadi salah. Selama dia masih di kedua unsur atau kedua pernyataan P atau Q-nya itu ada unsur S-nya, ya, ini ada S-nya, ini ada S-nya, ini ada S-nya, maka dia akan bernilai salah. Pokoknya syaratnya harus benar-benar. Ya. Oke, paham ya? Oke. Misalkan contoh. Kalau saya mau makan tahu dan tempe. Ini pennya bermasalah nih. Oke, saya ulangi dulu ya. Oke, kita ulangi. Kita berikan contohnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya saya mau makan tahu dan
tempe. Maka kita bisa menganggap saya makan tahu, P, dan makan tempe, dan Q. Maka kalau saya hanya dikasih tahu saja, berarti P-nya benar. Tapi tempenya enggak, salah, maka pasti enggak saya makan. Ya. Karena saya makan tahu dan tempe. Hingga Q-nya, tempenya enggak ada ya, berarti ini enggak saya makan, berarti nilainya salah. Atau dibalik, ya hanya diberi tempe saja, berarti ada tempe, benar, tapi tahunya enggak ada, salah. Saya makan enggak? Enggak, gitu. Ya, satu-satunya yang bisa saya makan, karena syaratnya saya makan tahu dan tempe, maka saya harus ada tahu, berarti ada tahu, benar, ada tempe, benar. Nah, baru ini saya makan, gitu ya. Oke, jadi konjungsi itu seperti itu. Jadi dua-duanya harus benar. Kalau salah satunya salah, maka nilai gabungan atau nilai majemuk dari konjungsi itu bernilai salah. Oke ya, paham ya? Oke, next. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini contoh dari konjungsi ini. Oke, ada pernyataan yang mengatakan bahwa 2 ditambah 3 sama dengan 6. Dan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Perhatikan, kalau P-nya saya anggap sebagai 2 ditambah 3 sama dengan 6, maka ini salah apa benar nih? Salah ya, 2 tambah 3 yang dimana-mana 5, maka ini bernilai salah ya, bernilai salah. Q-nya 3 dikurangi 2, 1, benar ya? Benar. Nah, lihat tabel tadi, kalau P-nya salah, Q-nya benar. Ingat, kalau ada unsur salah pasti gabungannya kalau dan berarti bernilai salah. Apa artinya? Artinya adalah kalimat 2 ditambah 3 sama dengan 6 dan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Ini adalah pernyataan yang bernilai salah. Paham? Ya. Kalau dipecah masing-masing ada yang benar ada yang salah, tapi kalau digabung akan menjadi pernyataan yang salah. Oke ya. Oke, baik. Kita lanjut. Oke, sekarang kita yang kedua, jenis kalimat majemuk yang kedua. Apa itu? Konjungsi. Disjungsi, maaf. Disjungsi. Kalau tadi konjungsi, sekarang disjungsi. Perhatikan lambang dari disjungsi itu dibalik. Kalau tadi kebuka ke bawah, sekarang terbuka ke atas. Bentuk V ya. Dibacanya P atau Q. Ya, bahasa sononya or gitu ya. P atau Q ya. Kalimat ini, kalimat majemuk ini ya, cirinya adalah dia akan bernilai salah jika P-nya salah, Q-nya salah, maka gabungannya salah. Yang lain itu benar. Dibalik ya dari disjungsi dengan konjungsi tadi ya. Kalau konjungsi tadi gimana? Kalau P-nya benar, Q-nya benar, bernilai benar, yang lain salah. Tapi kalau disjungsi, P-nya salah, Q-nya salah, nilainya salah, yang lain benar. Nah, ini disjungsi. Nah, oke. Nah, sekarang kalau tadi contoh ini, misalkan kita berikan contohnya. Kita berikan contoh tadi kayak tadi. Ya, contoh yang tadi. Saya mau makan tahu dan makan tempe. Tapi saya hanya diberi maaf, ini bukan tahu ya. Karena kita bahas konjungsi ya. Oke. Atau ya, atau saya makan tahu atau tempe. Oke. Ya, sama mama diberikan tahu, artinya ini P-nya apa? P-nya benar, diberi tahu. Tapi tempenya nggak ada, berarti Q-nya salah. Saya makan nggak? Karena sudah ada tahu, ya udah saya makan gitu. Kalau dibalik, oke, kalau dibalik gimana? Sama mama dikasih tempe saja, berarti Q-nya benar. Tapi tahunya nggak ada, berarti P-nya salah. Saya makan nggak? Karena kata sambungnya atau, ya saya makan gitu. Apa artinya? Nilainya benar, saya makan, benar. Satu-satunya yang tidak saya makan apa? Kalau nggak ada tempe berarti nggak ada tahu, berarti
P-nya salah, nggak ada tempe, berarti Q-nya juga salah. Nah, baru saya nggak makan. Ya, gitu. Jadi kalau kalau ya, atau itu bisa berlaku satu-satu atau berlaku dua-duanya. Itu atau ya, atau. Oke, kita lanjut contoh nih, contoh yang disjungsi. Misalkan nih, ada kalimat yang menyatakan atau pernyataan mengatakan 3 adalah bilangan genap. 3, ini berarti 3 adalah bilangan genap. Ini adalah P-nya. Atau ini kata sambungnya. Ya, disjungsi. Bogor kota hujan. Bogor kota hujan ini adalah Q-nya. Oke. Sekarang pertanyaannya, P-nya benar salah? 3 bilangan genap. Salah ya, berarti dia pernyataan yang salah nih. Ini pernyataan yang salah nih. Jadi 3 adalah bilangan genap itu adalah pernyataan yang salah. Oke, Bogor kota hujan. Q-nya benar nggak? Benar. Berarti ini benar. Ini benar. Ini salah. Nih, lihat tabelnya tadi. Kalau P-nya salah, Q-nya benar, salah atau benar itu bernilai benar. Ya, karena untuk disjungsi asal ada yang benar satu maka udah. Ya, pokoknya ada mengandung benar berarti benar. Ya. Oke, jadi apa artinya? Artinya adalah 3 adalah bilangan genap atau Bogor kota hujan. Ini adalah kalimat atau pernyataan yang bernilai benar. Ya, oke, benar. Meskipun ada satu pernyataan yang penggalanya bernilai salah, tapi ada yang benar, ya udah secara keseluruhan ya kalimat majemuk ini bernilai benar. 3 bilangan genap atau Bogor kota hujan. Iya gitu. Bogor kota hujan aja berarti benar ya. Oke. Oke, itu kalimat majemuk yang kedua disjungsi. Kita lanjut ke kalimat majemuk yang berikutnya yaitu implikasi. Apa implikasi? Masih sama, cuman kata sambungnya kalau tadi dan atau, sekarang kalau implikasi itu adalah ini lambangnya begini ya, anak panah ini. Ini dibacanya maka. Jadi bacanya kalau P maka Q atau jika P maka Q. Ini adalah implikasi. Ya. Nah, cirinya untuk mempermudah kalimat majemuk berbentuk implikasi ini adalah dia hanya bernilai salah. Dia akan terjadi kesalah. Nilai totalnya atau nilai gabungan nilai majemuknya itu bernilai salah jika pernyataan P-nya benar, Q-nya salah. Jadi kalau yang di belakangnya salah ya, depannya benar. Jadi ini satu-satunya bernilai salah tuh yang ini. Nih. Ya. Dia akan bernilai salah jika P-nya benar, Q-nya salah. Yang lain benar. Ya, jadi kalau untuk menghafalkan kalian nggak harus menghafalkan semua ya, dihafal satu aja. Ya. Implikasi itu BS maka S ya. Jadi benar salah salah. Yang lain benar. Itu. Jadi kalau ada benar maka benar ya benar. Jika salah maka benar benar. Jika salah maka salah benar. Ya. Oke, itu kalimat majemuk implikasi. Ya. Jangan dikonversikan dengan kehidupan sehari-hari ya. Ini kalimat, ini logika matematika ya, bukan logika sehari-hari. Ntar kamu bingung lagi nanti. Ya, oke. Contoh, misalkan begini. Misalkan saya langsung ke slide contohnya aja deh ya. Oke, contoh nih. Nih, contoh implikasi. Sorry. Wow, ternyata nggak ada ya langsung. Oke, saya berikan contoh misalkan. Saya buatkan contoh misalkan 2 bilangan ganjil. Ya, maksudnya jika 2 bilangan ganjil maka 2 ditambah 3 sama dengan 6. Oke. Perhatikan, jika 2 bilangan ganjil ini P-nya. Jika 2 bilangan ganjil ini P-nya. Maka ini kata sambungnya implikasi. Nih.
2 ditambah 3 sama dengan 6, ini adalah Q-nya. Perhatikan, P-nya 2 bilangan ganjil, benar apa salah? Salah lah Pak. Oke. 2 tambah 3 sama dengan 6, benar salah? Salah lah Pak. Nah, perhatikan sekarang. Jika salah maka salah. Lihat tabelnya. Tabelnya adalah yang paling bawah. Jika 2 bilangan ganjil, maka 2 tambah 3 sama dengan 6. Salah maka salah. Salah maka salah. Nilai gabungannya bernilai benar. Jadi kalau ada pernyataan 2 bilangan ganjil, maka 2 ditambah 3 sama dengan 6. Itu adalah kalimat yang bernilai benar. Ya, jangan dipikirkan ya. Kalau dipikirkan nanti bingung ya. Udah salah masa jadinya benar gitu ya. Jadi kalau ada pernyataan salah maka salah, benar nggak? Ya benar ya. Oke ya. Kalau yang ini salah, jika salah maka dia kemudian benar nggak? Benar gitu kan. Kita gampangnya gitu ya. Kalau benar maka benar, ya itu pasti gitu kan. Nah, yang salah itu apa? Ya tadinya benar tiba-tiba jadi salah. Nah, itu berarti yang salah nih, yang ini ya. Kayak yang ini. Oke. Baik ya. Oke, itu contoh kalimat macam implikasi. Nah, yang perlu diperhatikan lagi dalam implikasi ini ada macamnya. Ada macamnya ya, ada macamnya. Apa macamnya? Itu ada 3 macam. Macamnya yang satu. Jadi kalau P maka Q itu kalau saya balik menjadi Q maka P itu disebut sebagai converse. Ya. Sebagai converse. Oke. Kemudian jika P maka Q kalau dinegasi, ya dilawan, dinegasi, maka tidak P maka tidak Q nih. Ini namanya inverse. Sedangkan kalau inverse dibalik, ya inverse-nya dibalik, ya implikasinya P maka Q, maka menjadi tidak Q maka tidak P. Nah, ini namanya kontraposisi. Ketiga-tiganya implikasi. Cuman masternya tadinya P maka Q dibolak-balik gitu, dinegasi ya. Nah, itu menjadi ada converse, ada inverse, ada kontraposisi. Nah, kalau kita buat tabelnya seperti ini ya, tabel. Ingat kita belum membahas negasi, tapi saya harap kalian sudah ngerti negasi itu lawan nilai kebalikannya. Kalau tadinya benar maka negasinya pasti salah ya. Jadi P itu adalah tidak P, berarti ini kan P-nya benar, maka tidak P-nya berarti salah. Kalau Q-nya benar maka tidak Q-nya bernilai salah. Ya, negasi itu kebalikan nilainya. Nilai kebalikannya. Nilai kebenaran itu hanya ada 2, benar atau salah. Jadi kalau tidak benar ya salah, nggak ada yang gantung ya, nggak ada yang gantung. Nah, yang menjadi pertanyaan coba kalau saya tanyakan, kenapa ada 4 baris ini B, B, S, S? Kenapa? Ya, ini karena kemungkinan yang berpasangan ya, karena pasangan B dan S itu hanya ada 4 kemungkinan berpasangan. Pasangan B dan S itu BB, BS, SB, SS itu kan. Itu kenapa jadi 4 ini karena P dan Q itu nilainya hanya 2, benar dan salah ya. Pasangan yang terbentuk hanya ada 4. Oke. Ya, ini tabelnya. Ini implikasi. Kita udah bahas implikasi. Jika P maka Q tadi bernilai salah. Jika B P-nya benar, Q-nya salah, maka nilai P maka Q-nya bernilai salah. Ya. Nah, kalau Q maka P, ya Q maka P dibalik. Jika benar maka benar. Jika salah maka benar. Kayak ini. Jika benar maka salah tadi apa? Salah. Nah, ini salah ya. Jika salah maka salah, benar. Nah, ini. Oke. Tidak Q maka tidak P. Mana tidak Q? P tidak Q. Berarti ini ya, dari sini nih. Salah maka salah. Benar ya? Benar, tadinya benar. Salah maka benar. Oke. Benar maka salah. Oke. Benar maka benar lah gitu ya. Oke. Sekarang dibalik. Oke, saya hapus dulu ya.
Oke, sekarang dibalik. Sekarang dibalik. Tidak ki, ini nih, yang ini ya. Ini yang ini. Tidak ki maka tidak p. Berarti dari sini. Salah maka salah. Apa tadi? Benar ya, benar. Benar maka salah apa? Salah, ya betul. Salah maka benar, implikasinya apa tadi? Jadinya benar. Oke. Benar maka benar apa tadi? Jadinya benar. Oke. Nah, yang saya ingin tunjukkan kepada kalian, ini tadi tabel apa? Implikasi, ya kan? Yang ini tabel apa nih? Yang ini tabel nih, kontraposisi. Kontraposisi. Yang saya ingin kalian lihat adalah ini nih. Ya, oke, dah. Benar, benar. Sorry, saya salah. Saya salah menunjukkan. Oke, maaf. Salah, bukan dengan implikasinya, bukan yang ini ya. Oke. Implikasinya yang ini. Nah, ini dengan ini. Ini implikasinya juga salah ya. Oke, bukan ini yang implikasi ini. Oke. Yang ini implikasinya ya. P maka Q ini implikasi. Oke ya. Oke, perhatikan. Antara hasil P maka Q dan tidak Q maka P nih. Ini Anda perhatikan. Hasilnya apa? Ini B, ini B. Ini S, ini S. Ini B, ini B. Ini B, benar, ini benar. Hasil tabelnya menghasilkan formasi yang sama. Kalau hasil tabelnya menghasilkan formasi yang sama seperti ini, inilah yang kita sebut sebagai pernyataan yang ekivalen. Lambangnya garis 3. Ini dibaca ekuivalen. Apa artinya? Artinya kalau saya ngomong jika P maka Q, itu artinya sama seketika saya ngomong tidak. Jika tidak Q maka tidak P, sama ya, nilainya sama ya. Oke, lebih mudahnya ini kita lihat contohnya. Oke, kita lihat contoh ya. Oke, contoh nih. Jika Jakarta banjir maka Bogor hujan ya. Jika Jakarta banjir maka Bogor hujan. Kedua-duanya masih empiris, terbuka, tapi kita nggak apa-apa ya. Kita bisa beri menilai benar dan salahnya dengan kemungkinan bisa B bisa salah. Oke. Jika Jakarta banjir maka P-nya apa? P-nya Jakarta banjir, ini P. Maka ini implikasi. Bogor hujan ini adalah Q. Jika P maka Q. Kalau dikonverskan, saya tinggal balik. Konversnya tadi apa? Konvers dari P maka Q tadi apa? Konversnya Q maka P. Ini ya, Q maka P ini. Konversnya Q maka P. Berarti saya balik. Q maka P. Berarti jika Bogor hujan, ini kan Q kan? Ini kan? Maka Jakarta banjir. Ini P. Ini konversnya. Kalau inversnya cuma diingkarin, dinegasi. Inverse tadi apa inverse? Nih lihat inverse tadi ya, tabel inverse. Ini inverse. Inverse itu ini. Jika P maka Q, inversenya tidak P. Ya, jika tidak P maka tidak Q. Nah, sekarang kalau saya terapkan pada kalimat jika Jakarta banjir maka Bogor hujan, inversenya jika Jakarta tidak banjir. Jakarta tidak banjir. Jakarta tidak banjir ini adalah tidak P.
Bogor tidak hujan adalah tidak ki. Nah, jadi inverse-nya jika tidak P maka tidak ki, ya. Jika Jakarta tidak banjir maka Bogor tidak hujan. Ini adalah inverse. Nah, kalau inverse ini saya balik, jadi apa? Jadi kontraposisi, ya. Jadi kontraposisi. Jika tidak ki maka tidak P. Dibalik nih, yang ini dibalik, yang ini dibalik, ya, dibalik. Jika Bogor tidak hujan, ini apa tadi? Ini adalah tidak ki. Maka ini Jakarta tidak banjir. Apa ini tidak? P. Ya. Jadi jika Bogor tidak hujan, maka Jakarta tidak banjir. Nah, ini contoh dari satu kalimat implikasi P maka Q. Ada 3 macam, ada converse, ada inverse, ada kontraposisi. Ya. Dari tabel tadi yang ekivalen siapa? Yang ekivalen adalah kontraposisinya. Ini kontraposisinya. Ini yang ekivalen kan tadi kan? Ini kan tabelnya tadi ya. Ini yang kontraposisinya ya. Yang ekivalen adalah kontraposisinya. Sehingga kalimat yang menyatakan jika Jakarta banjir maka Bogor hujan, itu sama saja saya ngomong kontraposisinya. Apa ini? Apa? Jika Bogor tidak hujan maka Jakarta tidak banjir. Gitu ya. Paham? Jadi kalau saya ngomong jika Jakarta banjir maka Bogor hujan, itu satu-satunya kalimat yang nilainya sama, itu adalah jika Bogor tidak hujan maka Jakarta tidak banjir. Kontraposisinya. Ya. Kalau di converse-nya nggak sama. Jadi kalau saya ngomong jika Bogor hujan maka Jakarta banjir, dibalik aja gitu. Enggak sama. Ya, enggak sama. Enggak ekivalen. Apalagi inverse-nya. Ya, jika Jakarta tidak banjir maka Bogor tidak hujan. Enggak sama. Yang sama siapa? Yang sama yang kontraposisi. Jadi kalau saya ngomong jika Jakarta banjir maka Bogor hujan, maka kontraposisinya atau sama saja saya ngomong jika Bogor tidak hujan maka Jakarta tidak banjir, ya. Oke, itu macam-macam implikasi. Oke, dan kayaknya kita membahas tentang ekivalen ya, tentang ekivalen. Oke, nah ini yang tadi saya sampaikan, yang menyatakan ekivalensi, ya. Dua pernyataan dikatakan ekivalen, memiliki nilai kebenaran yang sama, dilambangkan dengan ini, ya, tanda sama dengan garis 3. Untuk membuktikan ekivalensi digunakan tabel kebenaran. Contohnya tadi ya, ketika kita membuktikan bahwa kontraposisi itu ekivalen dengan implikasinya, ini ditunjukkan dengan tabel, terus formasinya sama. Ini membuktikan bahwa itu pernyataan itu nilai kebenarannya sama. Ya, itu adalah pernyataan yang ekivalen, ya. Tadi sini saya ulang lagi. Jadi kalau saya ngomong jika Jakarta banjir maka Bogor hujan, itu adalah ekivalen saya dengan ngomong jika Bogor tidak hujan, tidak ki, maka Jakarta tidak banjir, tidak P, ya kan? Tadi ini adalah P maka ki, ini adalah tidak ki maka tidak P. Nah, gitu kontraposisinya. Oke ya. Oke, itu implikasi. Terakhir kita tentang kalimat majemuk. Ini contoh kalimat majemuk yang implikasi tadi ya. Oke. Kita berikan contoh. Jika 2 tambah 3 sama dengan 6, ini kalimat yang implikasi. Ini bernilai, ini P, maka 3 bilangan genap. Ini adalah Q. P bernilai benar apa salah? Salah ya, 2 tambah 3 itu 6. Salah, berarti salah ya. Oke. 3 bilangan genap, benar salah? Salah ya, salah. Oke. Tapi kalau kita gabungkan, jika 2 tambah 3 sama dengan 6, maka 3 bilangan genap, maka menjadi pernyataan yang bernilai benar. Ya, oke. Itu contoh implikasi. Oke. Kalimat majemuk yang terakhir yaitu. Biimplikasi itu bolak-balik. Bolak-balik itu
jikanya dari belakang dan dari depan, ya. Ya, untuk mengatakan P dibacanya adalah ini lambangnya ya, lambangnya adalah lambangnya seperti ini, kiri kanan, ini dua arah bolak-balik. Jadi implikasi itu double implikasi gitu, ya, double implikasi, duo implikasi, kiri kanan, ya. Oke, dibacanya P jika dan hanya jika Q, ya. Kalimat macam ini akan bernilai benar jika P dan Q-nya bernilai sama. Jadi kalau benar maka dia akan bernilai benar, atau S ini bernilai benar. Yang lain salah. Jadi dia implikasi itu cirinya gampang. Kalau P-nya dan Q-nya sama berarti nilainya benar. Tapi kalau berbeda berarti salah. Itu namanya kalimat majemuk biimplikasi. Oke ya, paham ya? Oke, kita berikan contohnya di slide ini berikutnya. Oke, contoh biimplikasi. Oke, 2 bilangan ganjil jika dan hanya jika 2 ditambah 3 5. Ini P-nya, ini biimplikasi. Nah, ini biimplikasi, ini Q-nya. 2 bilangan ganjil benar salah? Salah ya, salah. Oke. Ya. Jika dan hanya jika 2 tambah 3 sama dengan 5 benar ya? Benar. Oke. Tadi apa syarat benarnya? Syarat benarnya harus kembar, P dan Q-nya harus nilainya sama, SS atau BB. Ini beda ya, beda. Maka di implikasi ini kalimat 2 bilangan ganjil jika dan hanya jika 2 tambah 3 sama dengan 5, maka ini menjadi kalimat yang bernilai salah. Ya. Jadi kalimat ini bernilai salah. Oke ya. Oke, itu kalimat majemuk biimplikasi. Kata sambungnya, penghubungnya jika dan hanya jika. Kalau tadi hanya jika maka ya, jika maka. Ini jika dan hanya jika. Oke. Nih tadi yang sudah kita bahas sedikit tentang negasi. Ya, negasi. Negasi, jadi pernyataan itu punya negasi. Pernyataan itu nilai kebenarannya hanya 2 ya. Hanya ada 2. 1 bernilai benar, negasinya lawannya itu bernilai salah. Nggak ada yang berlaku bersama-sama, nggak bisa. Jadi kalau dia pernyataan, dia itu akan bisa bernilai benar atau bernilai salah, tapi nggak bisa berlaku bareng-bareng dalam waktu yang bersamaan. Ya, jadi hanya salah satu saja. Nah, negasi dari benar itu pasti salah. Atau kebalikannya, negasi dari salah itu pasti benar. Ya. Jadi ingkaran atau negasi kebalikan dari suatu pernyataan, di mana ketika pernyataan benar-benar maka negasinya pasti bernilai salah. Negasi dari benar salah, negasi dari salah benar. Gitu ya. Ya, ingkaran atau negasi, nah ini lambangnya. Lambangnya adalah begini. Kalau ingkaran tidak P ya berarti begini, tidak P. Buku lain mengatakan ada yang dicoret di atas, begini bisa ada. Ini P-nya dicoret di atas. Ntar ketukar dengan vektor ya. Oke, ada yang mengatakan begitu. Oke. Ya, jadi untuk kita menggunakan yang tanda ini ya, tanda gelombang wave. Tidak P. Kalau gini dibaca apa? Tidak Q ya. Kalau gini tidak R. Nah, tidak atau bukan ya dibaca. Negasi dari warna hitam ya, warna hitam. Jadi kalau ditanya saya punya warna baju hitam, negasinya apa? Negasi dari hitam itu bukan putih ya, jangan dijawab putih ya, jangan dijawab putih. Putih itu salah satunya ya, tapi saya harus bisa mengatakan kalau hitam salah maka selain hitam benar. Selain hitam apa? Selain hitam ya tidak hitam atau bukan hitam. Jadi negasi dari warna hitam itu bukan warna putih, tapi warna bukan hitam ya, atau warna tidak hitam. Jadi negasinya, karena tidak hitam itu banyak. Jadi kamu bisa jawab negasi dari hitam itu dijawab apa? Dijawab putih benar, dijawab merah benar, dijawab kuning benar. Yang bisa mewakili semuanya ya yang tidak hitam. Kuning tidak hitam, putih tidak hitam ya. Pokoknya mewakili warna selain hitam. Jadi negasinya itu. Ya. Jadi warna hitam itu negasinya warna tidak hitam atau warna bukan hitam. Oke.
Nah, bagaimana dengan kalau kalimatnya majemuk? Nah, negasi dari kalimat majemuk. Nah, ini perhatikan baik-baik ini. Kalau kalimatnya majemuk, kalau dinegasikan hati-hati ya. Untuk membuktikan kalian bisa membuat tabelnya. Kita bisa membuat tabelnya untuk pembuktiannya ya, untuk pembuktiannya. Ini pembuktian. Jadi ini orang yang mengemukakan, orangnya namanya De Morgan ya, Morgan. Maka dikenal sebagai hukum De Morgan. Jadi kalau tadi P dan Q itu dinegasi, negasinya ini ekivalen ya tadi ya. Nah, ekivalen tidak P atau tidak Q. Jadi kalau ada dan itu dinegasi, maka dia berubah menjadi atau. Ya. Kalau dan dinegasi itu jadi atau. Tapi kalau atau, ini atau, kalau dinegasi dia akan menjadi dan. Ya. Satu-satunya yang berbeda ini adalah ini. Kalau ada jika P maka Q, negasinya bukan implikasi lagi, tapi bukan implikasi, tapi bentuknya adalah konjungsi. Negasinya P dan tidak Q. Paham ya? Oke. Nah, ini Pak Gun hanya memberikan satu contoh untuk pembuktian bahwa De Morgan itu benar. Ya, yaitu yang pertama. Ini biasa P Q, kemudian tidak P tidak Q. Kemudian ini adalah konjungsi tadi. Ini ya, ini dan. Yang tadi dan ya, dan. Ya. Nah, ini hasilnya. Kalau dinegasi langsung, ini hasilnya. Nih. Kalau dinegasi langsung, negasi dari P dan Q berarti kan salah. Negasi dari salah benar, ini benar. Negasi dari salah benar, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita cari dengan menggunakan masing-masing, tidak P atau tidak Q. Ya, tidak P atau tidak Q. Oke. Tidak P salah atau salah, bernilai salah ya. Salah atau benar? Benar. Oke, atau tadi kan asal ada benar ya, atau disjungsi tadi. Benar atau salah? Benar. Benar atau benar? Benar. Oke. Nah, sekarang Anda perhatikan antara dicari di negasi langsung dengan dicari masing-masing tadi, nilainya apa, lihat. Tabelnya sama ya. SS, BB, BB, BB sama. Ini yang menunjukkan bahwa negasi dari dan P dan Q itu adalah tidak P atau tidak Q ya. Ini namanya ekivalen. Ya, itu De Morgan. Jadi perhatikan, negasi dari dan itu adalah atau. Negasi dari atau itu dan. Yang implikasi yang mungkin Anda harus ingat-ingat, implikasi itu negasinya adalah P dan tidak Q. Ya. Oke. Ini contoh negasi. Ini kayaknya kan ini. Surabaya di Jawa Timur atau 2 ditambah 3 sama dengan 6. Perhatikan, Surabaya di Jawa Timur itu P. Disjungsi, ini atau. 2 ditambah 3 sama dengan 6 itu Q. Negasinya, negasi P atau Q tadi apa? Tidak P dan tidak Q. Ini kan? Ini kalau dinegasikan, negasinya tidak P dan tidak Q. Sehingga kalimat gabungan negasinya adalah ya, negasinya adalah Surabaya tidak di Jawa Timur dan 2 ditambah 3 tidak sama dengan 6. Ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari nilai kebenarannya gimana? Surabaya di Jawa Timur benar atau salah? Benar ya, benar. 2 ditambah 3 sama dengan 6 benar salah? Salah ya. Benar atau salah nilai kebenarannya? Benar. Oke. Kalimat awalnya, pernyataan awalnya Surabaya di Jawa Timur atau 2 tambah 3 sama dengan 6 itu kalimat yang benar. Tapi kalau dinegasi nanti harus jadi salah. Perhatikan, Surabaya tidak di Jawa Timur, benar apa salah? Surabaya tidak di Jawa Timur, salah. Orang Surabaya memang di Jawa Timur kan?
2 ditambah 3 tidak sama dengan 6. Benar nggak? Benar. Tidak sama dengan 6 itu berapa? 5 gitu. Jadi 2 ditambah 3 tidak sama dengan 6 itu kalimat yang benar. Ya. Salah dan, ini kan hati-hati, dan salah dan benar nilainya apa? Salah ya, karena konjungsi tadi ya, dan maka nilainya salah. Nah, ini negasinya. Terbukti ya bahwa nilai kebenarannya berlawanan. Ini kan berlawanan. Awalnya benar, dia menjadi salah ketika kita mencari negasinya. Paham ya? Oke. Oke. Rupanya sampai di sini dulu untuk pertemuan kita tentang kalimat majemuk dan negasi sudah kita bahas. Semoga bisa dipahami. Ini menjawab pertanyaan kalian, membutuhkan penjelasan voice ya, voice. Oke, semoga bisa dipahami dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.